Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu mengenai prediksi soal tes P3K Guru PAI tahap kedua dan kunci jawaban. Mari kita lihat soal seleksi kompetensi bidang guru PAI tahap kedua P3K. Soal yang pertama, perhatikan surah An-Nisa ayat 93 di bawah ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Kalimat yang bergaris bawah atau tebal memaknai pembagian pembunuhan. A. Sibhul amdi. B. Tersalah. C. Qatlu amdi. D. Qatlu khata. Jawaban C, yaitu qatlu amdi. Lanjut soal yang kedua. Hadis marfu memiliki banyak varian yang perlu diketahui oleh pembaca. Pertama adalah marfu qauli atau perkataan, marfu fi'li atau perbuatan, marfu takriri atau ketetapan persetujuan, dan marfu wasfi atau sifat. Apa pengertian hadis marfu? A. Setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. B. Setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan, dan lain-lain. C. Hadis yang disandarkan kepada murid sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. D. Bahwa setiap hadis yang memiliki sanad atau rangkaian perawi dan sanad tersebut sampai kepada mursyid. Jawaban A, yaitu setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Soal yang ketiga, tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian, kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah: A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan. C. Menganggap adanya orang lain tidak senang. D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan. Jawaban A, yaitu kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Soal yang keempat, salah satu hadis yang tergolong dhaif atau lemah, di mana hadis ini tidak cukup dijadikan dasar dan pedoman, adalah hadis mu'allaq. Di bawah ini yang termasuk pengertian hadis mu'allaq adalah: A. Hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. B. Setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan dua rawi maupun lebih. C. Hadis yang dalam rangkaian sanadnya
terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. D. Hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Jawaban B, yaitu setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan dua rawi maupun lebih. Soal yang ke-5. Jika seorang muhrim melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal dalam ibadah haji serta sebelum seluruh rangkaian umrah selesai dalam ibadah umrah, jika sebelum tahallul awal terjadi jimak, maka pasangan suami istri masing-masing terkena dam atau denda, tartib dan takdil. Dendanya berupa kecuali A. menyembelih seekor unta, B. menyembelih seekor sapi atau 7 ekor kambing, C. menyembelih 10 ekor kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin di Mekah, D. memberi makan fakir miskin di Mekah senilai 1 ekor unta. Jawaban C. Soal yang ke-6. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah A. ilmu tajwid, B. ilmu nahwu, C. ilmu fikih, D. ilmu tauhid. Jawaban A, yaitu ilmu tajwid. Soal yang ke-7. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar A. berlomba dalam kebaikan, B. saling tolong menolong, C. mencari rezeki yang halal, D. bekerja keras. Jawaban A, yaitu berlomba dalam kebaikan. Soal yang ke-8. Maksud potongan ayat berikut. Yafsahillahu. A. Allah akan memberi pahala, B. Allah akan memberi pangkat, C. Allah akan memberi ampunan, D. Allah akan membimbing. Jawaban C, yaitu Allah akan memberi ampunan. Soal yang ke-10. Dale dalam kerucut pengalaman Dales con experience mengatakan hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui A. benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak, B. pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran, C. memanfaatkan berbagai media pembelajaran, D. belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan guru. Jawaban A, yaitu benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Soal yang ke-10. Golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut A. zalimun li nafsihi, B. muqtasid, C.
C. Sabiqun bil khairat. D. Orang kafir. Jawaban A yaitu zalimun li nafsihi. Soal yang ke-11. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Walikulli wijhatun. Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid. Hukum bacaannya adalah A. Idgham bila gunnah. B. Idgham syamsiyah. C. Idgham bigunnah. D. Idgham mimih. Jawaban C yaitu idgham bigunnah. Soal yang ke-12. Ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah para perawi dari kalangan sahabat tabi'in adalah A. Ilmu rijali hadis. B. Ilmu tarikh arwah. C. Ilmu jar wa ta'dil. D. Ilmu fan al-mubhamat. Jawaban A yaitu ilmu rijali hadis. Soal yang ke-13. Wali Songo dengan cara mendirikan pesantren merupakan dakwah melalui A. Seni budaya. B. Ekonomi. C. Sosial. D. Pendidikan. Jawaban D yaitu pendidikan. Soal yang ke-14. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Project based learning. Jawaban C itu discovery learning. Soal yang ke-15. Surah yang menjelaskan iman kepada qada dan qadar. A. Surah An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat B. Surah An-Nisa ayat 59. C. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. D. Surah Al-Anbiya ayat 31. E. Al-Maidah ayat 8. Jawaban C yaitu Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23.